Kola leudete aso sayangku tinggal soang karang tinggal nalubu tabe dalam bele kata beap nanyung amencigui nongen bapa awi baka canggih pate junyung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sanak dimanapun berada, pemirsa yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada untayan kata yang patut keluar dari insan kita melainkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang tercucur tak terukur, sehingga Allah masih berikan cucuran anugerah. Salah satu nikmat yang Allah berikan pada diri kita, salah satunya adalah nikmat iman yang Allah titipkan, adalah anugerah nikmat terbesar yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita masih mampu mengenal Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang baginda penerus daripada para nabi sebelumnya, penutup daripada para nabi, penyempurna daripada ajaran, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut mengidolakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa hadirin? Ada salah satu tokoh terkenal berasal dari India, bukan orang Islam, bahkan tidak beragama Islam. Pada momentum internasional di tengah tokoh-tokoh hebat, Mahatma Gandhi namanya, yang menyampaikan, Hadrat Muhammad the greatest weapon on the way. He feared no one but Allah. I setien I enrated he exclamation sepenterenterly. Ia katakan Muhammad orang besar, Muhammad orang terkenal, yang membuat ia kagum adalah he feared no one but Allah, atas tunduknya Muhammad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimanapun berada, sahabat hikmah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dengan ragam suku yang berbeda-beda. Beda suku, adat istiadat, bahasa, sampai dengan agama. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara keberagaman yang sangat luar biasa. Maka pantaslah pada salah satu pidato Insinyur Soekarno ia menyebutkan, it was the concept of nationalism that Indonesian wish to stress on is not about the Javanese, Borneo, Sulawesi, Bali, all others. It is about Indonesia together new number of a nation states. Perbedaan demi perbedaan ini bukan tentang orang suku, orang Bali, orang Jawa maupun orang Sumatera, tapi tentang satu kesatuan yang melahirkan rasa nasionalisme dalam hati kita. Dengan kata lain hadirin, Allah pun memberikan isyarat dalam Quran surah Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, aku ciptakan kamu berbagai suku, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa kita diciptakan? Lita'arafu, saling mengenal satu dengan yang lain. Selaras Allah kasih peringatan kembali, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Berpegang teguh kamu pada tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ibarat kata pepatah lama, serumpun bagaikan serai, seikat bagaikan rantai, naik sama mendaki, turun sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka yang pertama hadirin, kita diciptakan dengan perbedaan suku, bahasa, bangsa, kulit, bahkan watak sekalipun. Dengan ragam perbedaan ini, jadikan perbedaan sebagai rahmat bagi kita dan jadikan perbedaan sarana persatuan di antara kita. Insya Allah jangan timbulkan perpecahan di antara kita. Kompak satu dengan yang lain, melahirkan
kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kedua hadirin, dengan keberagaman yang luar biasa ini, mari kita tebar manfaat kepada kiri, kanan, tetangga, depan dan belakang. Sebab mengapa? Sosok umat terbaik di atas muka bumi ini, siapa mereka? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Tebar manfaat satu dengan yang lain. Tak bisa kita buat manfaat, minimal jangan buat perpecahan di atas muka bumi dunia. Tak bisa kita berikan manfaat, minimal jangan suka mencaci atas muka bumi dunia. Tak bisa kita berbuat baik, minimal jangan pernah engkau mencaci, memburukkan saudaramu satu dengan yang lain. Maka tebar manfaat satu dengan yang lain, bantu saudaramu satu dengan yang lain, karena nantinya di ada syafaat pertemanan di mana engkau pernah duduk bersama dalam ketaatan, pernah bersama dalam ketakwaan. Ketika satu gerombolan ini salah satunya tak masuk surga Allah, maka teman yang lain akan mencarinya. Karena apa? Di atas muka bumi dunia ia pernah bersama-sama, ia pernah bersama-sama dalam mencari ridha Allah, ia pernah duduk bersama-sama dalam majelis mencari ketakwaan kepada Allah, ia pernah bersama-sama mendengarkan tausiah untuk sarana mengingat kebaikan. Yang ketiga hadirin, kita hidup di dalam perbedaan ragam yang sangat luar biasa ini. Mari kita senantiasa sadar diri, bermuhasabah dimanapun kita berada. Sebab mengapa? Hari ini kita sedang tertidur pulas, an-nasuniyam. Ada masanya engkau akan dibangkitkan. Faman iktabahu wala tuqbalahu. Setiap yang kau lakukan di atas muka bumi dunia ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau boleh jadi aparat, kau boleh jadi birokrat, kau boleh jadi konglomerat, kau boleh jadi orang terpandang, tapi ingat yang kau lakukan hari ini akan ada pertanggungjawaban di jabatan Sang Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memiliki jabatan, jabatanmu menjadi asbab perpecahanmu, maka ingatlah apakah tak cukup peringatan Fir'aun yang ditenggelamkan di dalam sungai. Kalaulah hadirin sekalian harta yang membuat engkau sombong untuk menghancurkan saudaramu, apakah tak cukup korun yang ditenggelamkan beserta hartanya yang ditimbun? Maka oleh kerana itu hadirin, mengingat diri kita, bermuhasabah kita di atas muka bumi dunia. Pada masanya kita akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruh dan raga akan berpisah. Bahkan dalam kitab Latahzan dikatakan, kalau didatangkan 1000 tabib, 1000 pengobat, kalau datangnya ajal, itu tak akan bisa dipercepat walaupun 1 detik, dan tak akan bisa diperlambat walaupun 1 detik. Maknanya hal itu akan nyata datang kepada kita sebelum kematian itu tiba. Mari kita bermuhasabah, bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang bersama kita akan pergi. Istrimu akan pergi, saudaramu akan pergi, sahabatmu akan pergi, temanmu akan pergi. Engkau akan disibukkan oleh urusannya masing-masing. Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli ri'im minhum yauma izin sa'nu yughni. Pada masanya engkau akan dalam kesendirian, disibukkan oleh urusanmu masing-masing. Maka hari ini, apapun yang kau miliki, apapun yang engkau sandang, apapun gelar yang kau miliki, kau dapat, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Sang Rabbul Jalil. Sebelum hal tersebut terjadi, mari kita mawas diri, mengingat kembali dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengapa hadirin, ketika Mi'raj Nabi Muhammad, ia melihat panasnya api neraka. Spontan Sang Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah ada air yang mampu memadamkan panasnya api neraka? Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, ada ya Rasul. Air apa itu Jibril? Di mana tempat air tersebut? Di dunia ya Rasulullah. Air apa Jibril? Air itu adalah air mata para pendosa yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu tobat belum tertutup hadirin sekalian. Selagi Allah berikan kesempatan, sematkan tobat dimanapun engkau berada. Dari pembicaraan ini dapat kita tarik kesimpulan bersama. Pertama, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. Maka jadikan beragaman ini pengikat dari persatuan di antara kita. Yang kedua, mari senantiasa kita menjadi manusia yang menebar manfaat satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, mari kita bermuhasabah dimanapun kita berada, kapanpun itu, basahi lisanmu dengan zikir dan tobat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya hidup bahagia, berakhir husnul khotimah, dan landing di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kealfaan. Wallahu mu'afi ila akhwa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.